Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam literasi. Perkenalkan, saya Sri Tanjung Sugiyarti Tarka selaku Ketua dari Yayasan Surya Pringga Indramayu. Nah, Yayasan Surya Pringga Indramayu ini bergerak di bidang pelestarian budaya, khususnya di pelestarian manuskrip dan budaya-budaya yang ada di Indramayu. Saya di sini akan membahas mengenai apa itu naskah kuno dan pentingkah naskah kuno itu, serta kandungan-kandungan dari naskah kuno itu apa. Nah, untuk memahami apa itu naskah kuno dan apakah naskah kuno itu penting, mari kita simak sampai selesai. Banyak yang tidak mengetahui bahwasanya di Indramayu itu punya banyak sekali mengenai naskah kuno, entah itu yang beraksarakan aksara Pegon ataupun yang beraksarakan aksara Jawa. Nah, isi dari naskah-naskah yang ada di Indramayu ini cukup relatif. Yang pertama ada mengenai babad, yang kedua ada mengenai tentang wawacan, terus juga ada mengenai primbon-primbon. Nah, kita sekarang banyak yang abai mengenai keberadaan tentang naskah kuno. Bahkan masyarakat dan para tetua kita sendiri pun lebih memilih untuk dikeramatkan, untuk didiamkan begitu saja, karena wasiat dari para leluhurnya bahwasanya itu peninggalan dan tidak boleh dibuka. Maka sekarang kita ubah mindset itu untuk mempelajari peninggalan-peninggalan yang diberikan oleh kakek nenek leluhur kita. Mungkin ada berbagai alasan dari masing-masing masyarakat untuk abai mengenai naskah kuno itu. Yang pertama karena dia tidak mengerti gitu apa arti dari naskah kuno. Yang kedua, emangnya penting gitu naskah kuno. Yang ketiga, emangnya ada gunanya itu naskah kuno. Nah, kita bahas secara bersama-sama. Naskah kuno bisa dikategorikan sebagai naskah kuno, yaitu naskah atau buku yang ditinggalkan oleh para leluhur yang berusia lebih dari 50 tahun. Ada karakteristiknya. Yang pertama, harus ditulis tangan. Jika kita mempunyai buku yang sudah tua lebih dari 50 tahun tapi itu tulisannya cetak ataupun tulisan komputer gitu, itu tidak masuk dalam kategori naskah kuno. Jadi naskah kuno itu harus yang bertulis tangan. Nah, yang kedua ada naskah kuno yang dijelaskan secara filologi, yaitu berasal dari filos dan logos, yang artinya mempelajari tentang buku-buku kuno ataupun tulis tangan gitu. Selanjutnya akan membahas mengenai kandungan-kandungan yang ada dalam naskah kuno itu. Ternyata setelah dibaca itu, kandungan-kandungan dalam naskah itu sangat beragam, khususnya yang ada di Indramayu. Ada yang berisi mengenai obat-obatan. Yang kedua ada membahas mengenai tentang primbon ataupun perhitungan. Yang ketiga ada membahas mengenai tentang ajaran agama, terus membahas mengenai tentang astrologi, astronomi, ataupun ada juga yang mengenai tentang babad dan sejarah dan sebagainya. Terus setelah dibaca juga, naskah kuno itu berisikan mengenai ide-ide para nenek moyang kita, para leluhur kita untuk diajarkan ke generasi berikutnya. Jadi penting sekali untuk pelestarian naskah kuno, untuk tidak mengkeramatkan naskah-naskah kuno itu, terus untuk generasi milenial untuk mempelajari naskah kuno itu. Di samping penting juga kita dapat melestarikan warisan-warisan nenek moyang kita.